Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami dari kelompok stoichiometry ini mempresentasikan sebuah materi dari kelompok kami, yaitu yang bernamakan saya sederhananya dan David Anggini. Dengan saya berat PM 20, 20, 13, 500, 368, dan Novita dengan NPM 20, 20, 13, 500, 460. Saya akan jelaskan tentang materi stoichiometry, yaitu terbagi menjadi 3 materi, yaitu ada konsentrasi larutan, stoichiometri senyawa, dan stoichiometri larutan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materi konsentrasi larutan. Itu dalam konsentrasi larutan terdapat kepekatan, itu jumlah relatif antara pelarut dan zat terlarut. Larutan yang mengandung sedikit zat terlarut disebut larutan encer. Larutan yang mengandung banyak zat terlarut disebut larutan pekat. Nah, apa yang disebut dengan pengertian larutan? Larutan dalam kimia mempunyai arti yaitu campuran yang bersifat homogen dengan perbandingan komposisi sesuai dengan komponen penyusunnya. Jadi dalam salah satu contoh larutan dalam kimianya adalah H2SO4 yaitu asam sulfat. Jika larutan H2SO4 dalam asam sulfat ini beri listrik, maka akan menghantarkan listrik. Nah, suatu zat larutan terdiri dari suatu jenis zat larut dan satu pelarut, yaitu solvent, yaitu pelarut, dan solut, yaitu zat yang pelarut. Biasanya sudah sering didengar dan disebutkan. Apa itu solvent? Solvent merupakan komponen yang zat secara fisik tidak berubah jika larutan terbentuk, sedangkan semua komponen yang ada pada solut akan terlarut dalam pelarut. Konsentrasi larutan tersendiri juga mempunyai pengertian, yaitu jumlah zat yang terlarut dalam setiap satuan larutan atau pelarut. Secara sederhananya, konsentrasi larutan dapat memberikan gambaran atau sebuah informasi tentang perbandingan jumlah zat terlarut dan jumlah pelarutnya. Konsentrasi larutan yang biasa dipakai pada laboratorium yaitu molaritas, molalitas, normalitas, fraksi mol, konsentrasi dalam persen, parts per milion, dan parts per milion, dan keformalan. Molaritas adalah jumlah mol zat larut dalam 1 liter larutan atau 1 mol zat larut dalam 1 mililiter larutan. Satuan molaritas adalah mol per L. Molaritas adalah jumlah mol zat larut dalam 1000 gram pelarut. Molaritasnya adalah jumlah mol ekivalen zat larut dalam 1 liter larutan. Banyaknya mol zat larut dalam tiap liter larutan didominasi oleh M. Harga kebenaran bisa ditemukan dengan mol zat larut dengan volume larutan. Volume larutannya adalah volume zat larut dan pelarut setelah bercampur. Ini banyak digunakan dalam stoichiometri untuk menghitung zat terlarut. Itu jumlah mol zat larut dalam tiap liter larutan, yaitu M sama dengan M per V, atau M sama dengan 1 dibagi dengan M dikalikan 1 per V. Keterangannya adalah M itu molaritas dan mol per M, M jumlah mol. V adalah volume larutannya ditambah dengan L, M adalah massa molekuler relatif dengan gram per mol. Pemolaan itu adalah jumlah mol zat larut dalam setiap 1000 gram pelarut. Nilai pemolaan dapat dihitung jika mol zat dan massa pelarut diketahui. Itu dengan merumuskan jumlah mol pelarut dapat dalam tiap liter larutan dengan M dengan M per V atau M besar dengan massa per L dikali 1 per V. Dan ketahui M adalah molaritas dengan massa per mol per kilogram dan M adalah massa pelarut dengan massa per kilogram. Adalah suatu konsentrasi larutan menjelaskan perbandingan dalam jumlah mol dan bagian zat dalam hal jumlah mol komponen solusi. Dalam perhitungan kimia, jumlah zat terlarut dalam pelarut disebut konsentrasi. Pelarutan harus dihitung dengan cara yang sesuai, yaitu dengan menggunakan massa pelarut dan pelarut. Konsentrasi larutan ini adalah dengan mol, fraksi ini dan persentase massa.
Memasukkan dalam formula masing-masing. Fraksi disebut sebagai fraksi berbilangan dan tentunya sama dengan fraksi yang dinyatakan sebagai jumlah dari komponen molekulnya, menggunakan jumlah dari semua molekul. Jenis-jenis fraksi mol. Dari beberapa jenis dalam fraksi ini diantaranya sebagai berikut, yaitu fraksi mol zat terlarut dalam campuran XT. Rumusnya adalah XT sama dengan NT per NT tambah NP. Itu dalam keterangannya adalah XT disebut fraksi mol zat terlarut, NP jumlah mol zat terlarut, dan NT jumlah mol zat terlarut. Jadi ada fraksi mol zat terlarut. Itu rumusnya sebagai berikut, adalah XT tambah dengan X sama dengan 1. XNT adalah mol fraksi mol zat terlarut dan rumus dalam fraksi mol tersendiri adalah XP dengan NT per NT tambah dengan NT dengan XP-nya fraksi mol terlarut, XT-nya fraksi mol zat dan NT dan mol zat terlarut. Untuk persen massa dan persen volume itu persen massa banyakkan massa zat yaitu dengan satuan gram 600 gram campurannya, yaitu sedangkan persen volume adalah banyaknya volume zat dalam 1 mililiter dan 100 mililiter campurannya. Dengan untuk menghitung persen massa dan persen volume dalam satu larutan dibandingkan massa zat larut dan massa larutan atau volume zat terlarut dalam dan volume larutan, yaitu dengan rumusnya dalam persen massa adalah massa pelarut dibagi dengan massa larutan dikalikan dengan 100%. Dan rumus persen volume adalah volume terlarut dibagi dengan volume larutan dikali dengan 100%. Nanti adalah tabel-tabel yang sudah dibuat itu. Yang pertama adalah stoikiometri senyawa. Stoikiometri senyawa dibagi dengan dua cabang, yaitu kadar unsur senyawa dan rumus empiris serta rumus molekul. Dan stoikiometri reaksi yaitu terbagi menjadi 4 cabang. Metode sebagai dasar reaksi, stoikiometri reaksi sederhana, istilahnya yang kedua reaksi pembatas dan rumus kimia. Saya Novita Anggreni yang akan mempresentasikan slide 9 tentang kadar unsur dalam senyawa. Kadar unsur dalam senyawa ini untuk menghitung perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Digunakan dalam rumus kadar unsur X sama dengan X dikali AR per ml dikali 100%. X-nya itu jumlah atom unsur X dalam satu molekul senyawa. Terus ER-nya itu massa relatif unsur. Yang MR-nya ini massa relatif senyawa dikali 100%. Dan di slide 10 ini ada yang namanya koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu merupakan perbandingan jumlah partikel dari zat yang terlibat dalam reaksi. Oleh karena satu mol setiap zat mengandung jumlah partikel yang sama, maka perbandingan jumlah partikel sama dengan mol. Jadi koefisien merupakan perbandingan jumlah mol dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Rumusnya ada di sini, yaitu mol zat X sama dengan koefisien reaksi zat X per koefisien reaksi zat yang diketahui dikali mol zat yang diketahui. Jadi dicari dulu koefisien reaksi zat X-nya itu berapa, koefisien reaksi yang diketahuinya berapa, dikali mol zat yang diketahui. Nah, di slide 11 ini ada reaksi pembatas.
Reaksi pembatas itu di dalam suatu reaksi kimia, perbandingan mol zat reaksi yang ditambahkan tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya, karena menyebabkan ada zat reaksi yang akan habis. Bereaksi lebih tentang reaksi yang habis terlebih dahulu. Nah, reaksi habis terlebih itu adalah reaktan yang tidak sepenuhnya habis digunakan selama reaksi kimia. Dengan kata lain, ada beberapa dari reaktan yang tersisa setelah reaksi. Nah, buat menentukan reaksi yang habis lebih dahulu itu dengan cara menentukan jumlah mol zat-zat yang diketahui, yang pertama. Yang kedua itu menentukan jumlah mol setiap zat dibagi dengan koefisien reaksi masing-masing. Terus yang ketiga itu ada reaksi pembatas adalah reaksi yang hasilnya paling kecil. Nah, di sini ditentukannya ada tiga, ada penentukan jumlah zat yang diketahui, menentukan jumlah mol setiap zat dibagi dengan koefisien reaksi masing-masing, dan reaksi pembatas adalah reaksi yang hasilnya paling kecil. Nah, jadi penjelasan reaksi pembatas ini sebenarnya ada konsep kuncinya. Konsep kuncinya dalam reaksi pembatas itu adalah reaksi atau reaktan pembatasan adalah reaksi yang benar-benar habis digunakan selama reaksi kimia. Yang kedua, reaksi yang berlebih adalah reaktan yang tidak sepenuhnya habis digunakan selama reaksi kimia. Dengan kata lain, ada beberapa dari reaktan yang tersisa setelah reaksinya. Jadi, memilih reaksi yang digunakan sebagai pembatas dan yang berlebih itu ada. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi setara untuk reaksi kimia. Yang kedua, hitung dulu molnya yang tersedia dari tiap reaktan dalam reaksi kimia itu. Yang ketiga, gunakan persamaan reaksi setara untuk menentukan rasio mol dari reaktan dalam reaksi kimianya. Yang keempat, kalian bandingkan dulu mol yang tersedia dari tiap reaktan ke mol yang diperlukan untuk reaksi lengkap dengan menggunakan rasio mol. Yang kelima itu, reagen pembatas adalah reaktan yang akan benar-benar habis digunakan. Akan ada beberapa mol reaktan yang tersisa setelah reaksi selesai yang disebut reaksi berlebih. Yang slide 12 ini kita akan membahas tentang rumus kimia hidrat. Hidrat itu zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Jika suatu hidrat dipanaskan, sebagian atau menentukan rasio mol dari reaktan dalam reaksi kimianya. Yang keempat, kalian bandingkan dulu mol yang tersedia dari tiap reaktan ke mol yang diperlukan untuk reaksi lengkap dengan menggunakan rasio mol. Yang kelima itu, reagen pembatas adalah reaktan yang akan benar-benar habis digunakan. Akan ada beberapa mol reaktan yang tersisa setelah reaksi selesai yang disebut reaksi berlebih. Yang slide 12 ini kita akan membahas tentang rumus kimia hidrat. Hidrat itu zat padat yang mengikat beberapa molekul air sebagai bagian dari struktur kristalnya. Jika suatu hidrat dipanaskan, sebagian atau seluruh air kristalnya akan lepas atau menguap. Rumus kimia hidrat ini ada garam Inggris MgSO4 7H2O. Yang pertama. Yang kedua ini ada terusi CuSO4 5H2O. Yang ketiga ini ada gipsum CaSO 42H2O. Nah, yang di sini ada nama hidratnya. Kalau garam Inggris MgSO4 7H2O itu nama hidratnya magnesium sulfat heptahidrat. Nah, yang terusi ini, terusi CuSO4 5H2O ini nama hidratnya lembaga 2 sulfat pentahidrat.
Nah, yang gimsum ini, gimsum CaSO4 2H2 ini, nama hidratnya kalsium sulfat dihidrat. Nah, sebenarnya ada langkah-langkah buat menentukan rumus kimia senyawa hidrat. Langkah-langkah buat menentukan rumus kimia hidrat itu yang pertama, cari masanya dulu yang menguap dengan mengurangi massa senyawa hidrat dengan massa garam yang tersisa. Yang kedua, tuliskan perbandingan massa garam dengan massa air. Terus yang ketiga, ada bagi dengan massa molekul relatif atau lambangnya M gede R kecil masing-masing untuk mendapatkan perbandingan molnya. Yang keempat itu, ada sederhanakan perbandingan dengan membagi keduanya dengan nilai yang terkecil. Yang kelima, ada dari sini menulis MgSO4 7H2O itu nama hidratnya magnesium sulfat heptahidrat. Nah, yang terusi ini, terusi CuSO4 5H2O ini nama hidratnya lembaga 2 sulfat pentahidrat. Nah, yang gimsum ini, gimsum CaSO4 2H2 ini, nama hidratnya kalsium sulfat dihidrat. Nah, sebenarnya ada langkah-langkah buat menentukan rumus kimia senyawa hidrat. Langkah-langkah buat menentukan rumus kimia hidrat itu yang pertama, cari massanya dulu yang menguap dengan mengurangi massa senyawa hidrat dengan massa garam yang tersisa. Yang kedua, tuliskan perbandingan massa garam dengan massa air. Terus yang ketiga, ada bagi dengan massa molekul relatif atau lambangnya M gede R kecil masing-masing untuk mendapatkan perbandingan molnya. Yang keempat itu, ada sederhanakan perbandingan dengan membagi keduanya dengan nilai yang terkecil. Yang kelima, ada dari sini rumus kimia senyawa hidrat sudah bisa ditentukan karena perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, di slide ke-13 ini ada latihan soal. Latihan soalnya yang pertama, sebanyak 3,0 gram cuplikan yang mengandung senyawa hidrokarbon dibakar sempurna dengan gas oksigen. Jika persentase massa karbon dalam cuplikan tersebut adalah 20%, maka massa karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses pembakaran tersebut adalah dalam kurung, ada rumusnya di sini kita pakai ARC sama dengan 12,0, ARC-nya 12,0 sama dengan 16. Nah, yang kedua itu suatu cuplikan yang mengandung pirit FeS seberat 88 gram bereaksi dengan HCl sehingga menghasilkan FeCl2 dan gas H2S. Jika dihasilkan produk berupa 15 liter H2S yang diukur pada saat 3,5 liter gas nitrogen bersama 2,5 gram, maka presentasi massa FeS pada cuplikan tersebut adalah dalam kurungnya air yang diketahui 56, Cl-nya 35,5, hanya 1 dan gas H2S. Jika dihasilkan produk berupa 15 liter H2S yang diukur pada saat 3,5 liter gas nitrogen bersama 2,5 gram, maka presentasi massa FeS pada cuplikan tersebut adalah dalam kurungnya air yang diketahui 56, Cl-nya 35,5, hanya 1, S-nya 32, N-nya 14. Nah, kita jawab yang soal nomor 1. Nah, pembahasannya di sini GR ini 3,0 dikali 20% sama dengan 0,06 gram. Maka jumlah mol senyawa hidrokarbon adalah N sama dengan GR per AR sama dengan 0,6 per 12 sama dengan 0,05 mol. Jika persamaan reaksi pembasahan senyawa hidrokarbon dirumuskan dengan CnH2n plus 2 plus dalam kurung 1,5 M tambah 0,5 O2
Jadi NCO2 ditambah N tambah 1 H2O. Karena CnH2n ditambah 2 sama dengan CO2 sama dengan 1/2. Maka karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses pembakaran tersebut adalah mol CO2 ditambah N/1 dikali 0,5 mol sama dengan 0,05 mol. Maaf ya, ini salah tanda aturan sama dengan. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yang soal 2 tadi, jawabannya pada keadaan gas nitrogen kehukum Avogadro karena koefisien Fs itu sama dengan koefisien H2S, maka mol Fes sama dengan mol H2S, sehingga terbentuk jadi NH2S dan atau NF dari NFES sama dengan 0,75 mol. Fs-nya Fs ditambah 2HCl sama dengan FeCl H2S. Jumlah gas H2S yang dihasilkan dari reaksi diukur, massa Fs sama dengan 0,75 mol dikali 88 gram per mol. Jadi massa Fs-nya itu sama dengan 66 gram. Nah, yang di slide 15 ini ada soal juga, ada nomor 3 sama 4. Yang nomor 3 itu soalnya, dalam setiap 50 gram urea CuNH2 jadi di sini ada ketahui ARN-nya itu sama dengan 14, C-nya 12, O-nya 16, H-nya 1. Yang nomor 4, gas X sebanyak 0,20 gram menempati volume 410 ml jika 0,10 gram gas CO2 atau P dan T sama, menempati volume 300 ml, maka gas X adalah SO2. Nah, di sini juga diketahui C-nya sama dengan 12, O-nya 16, S-nya 32. Kita bahas soal nomor 3 dulu ya. Nah, di sini soal nomor 3, MrCONH2-nya NH2 2 sama dengan 60. Persen N-nya sama dengan 28/60 dikali 100% sama dengan 46,67%. Nah, kan 32 gram N-nya dalam 50 gram urea per persen N dalam urea itu 32/50 dikali 100% sama dengan 64%. Jadi tadi yang ditanyakan kemurnian pupuknya. Jadi kemurnian pupuknya adalah sama dengan 64%. Nah, ini yang persen N-nya karena kita ketemu 46, yang ureanya 64% dibagi persen N-nya nih hasilnya 46,67% dikali 100%. 64% ini ureanya, yang 46,67% ini persen N-nya. Dikalikan 100% hasilnya 137,133062%. Nah, yang soal keempat pembahasannya ini soal 4 tadi. Pembahasannya NX per VX sama dengan NCO2 per VCO2 sama dengan NCO2 ini 0, hasilnya 0,20 per ml dikali per 410. 0,20 ini NCO2-nya, VCO2-nya itu 410. Jadi hasilnya sama dengan 0,10 per 44 per 300. Nah, bawahnya 110. 0,20 ini NCO2-nya, VCO2-nya itu 410. Jadi hasilnya sama dengan 0,10 per 44 per 300. Nah, bawahnya gas S2 memiliki MS sebesar 58 sehingga pernyataan pertama dan kedua adalah benar.
dan kedua pernyataan tersebut saling berkaitan. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang konsep mol. Sebenarnya konsep mol di stoikiometri ada. Konsep mol dalam stoikiometri itu dalam konsep satu mol suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 dikali 1023 buah partikel. Hubungan mol dan jumlah partikel tersebut ditetapkan sesuai hipotesis Avogadro. Selain itu, massa satu mol suatu zat tersebut massa dengan AR atau MR yang dinyatakan dalam gram. Contohnya, ARC sama dengan 12, maka massa molar karbon 12 gram atau mol. Nah, sebenarnya stoikiometri ini ada banyak macamnya. Ada stoikiometri reaksi, stoikiometri komposisi, stoikiometri gas. Ada 3 macam aja. Stoikiometri reaksi itu membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam satu reaksi kimia. Dan stoikiometri komposisi itu membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam satu senyawa. Dan stoikiometri gas itu jenis stoikiometri berkaitan dengan reaksi kimia yang melibatkan gas, di mana gas pada suhu tekanan dan volume tertentu dianggap sebagai gas ideal. Teman-teman, jadi pembahasan tentang stoikiometri itu aja dari saya dan kelompok saya Indra. Kalau ada salah-salah kata dan kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.